kepada Pak Bara, kami persilakan. Baiklah, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami puji syukur terima kasih. Terima kasih Bapak pada kesempatan ini kami boleh melanjutkan membaca membahas kitab Hakim-Hakim dari pasal 15 sampai dengan 17. Tuhan terima kasih banyak atas kesempatan ini. Mampukanlah kami untuk memahami dan memaknai apa yang kami baca ya Bapak. Agar supaya bolehlah kebenaran firman-Mu menuntun kami di dalam kehidupan kami untuk memuliakan Engkau semata-mata. Tidak lain daripada itu Bapa. Harapan kami adalah bahwa dengan pemahaman kami akan firman-Mu ya Bapa, yang kami sampaikan kepadamu, kemuliaan yang kami sampaikan kepadamu sungguh-sungguh berkenan untuk dirimu ya Bapa. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah, kita mulai. Dengan permulaan adalah membahas lagi apa yang kita telah eh, bicarakan kemarin. Ibn Yafta adalah anak seorang perempuan sundal, oleh sebab itu ia diusir keluar dari keluarganya. Dan pada saat Bani Amon menyerang Israel dan karena tidak kuat menghadapi Amon, maka pergilah tetua Israel yang mengusir Yafta untuk minta tolong dan menjadi pemimpin mereka untuk berperang karena mereka membutuhkan pasukan gerombolan Yefta untuk melawan orang Amon. Ambil menuju medan pertempuran, Yefta yang merasa tidak pasti bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan kepadanya, menaikkan permohonan dan bernazar. Permohonannya adalah kemenangan atas Bani Amon dan nazarnya adalah bahwa yang keluar dari pintu rumahnya akan dipersembahkan sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Setelah selesai melakukan dan mengusir orang Amon, maka pulanglah Yefta dan yang pertama ia temui adalah anak perempuannya, mengingat akan nazarnya untuk mempersembahkan korban bakaran. Siapa saja yang keluar dari rumahnya pertama kali, maka menyesal Yefta dan ia pun merobek-robekkan bajunya. Anaknya di lain pihak tidak merasa kecewa dengan nazar ayahnya karena ia mengetahui betapa pentingnya mengalahkan Bani Amon itu bagi kehidupan orang Israel. Bahkan Yefta juga akan menjadi kepala suatu puak. Setelah Yefta memerintah sebagai hakim selama 6 tahun, maka matilah ia dan digantikan oleh beberapa hakim lainnya secara berturut-turut, yaitu Ebsan, Elom, dan Abdon. Gak lama kemudian baru lahirlah seorang nasir Tuhan bernama Simpson, anak Manoah dari suku Dan. Badan Simpson sangat kuat dan ia mampu mengalahkan banyak orang Filistin. Jawaban teka-tekinya yang diberikan kepada 30 pengiringnya pada saat pernikahan telah dibocorkan oleh istrinya yang adalah juga seorang Filistin. Dan tak urung Simpson sangat marah sekali. Dan dia memakan korban 30 orang untuk membayar hutangnya karena teka-tekinya telah dibocorkan istrinya sehingga dia kalah di dalam apa itu pertandingan teka-teki itu. Baiklah kita memasuki Hakim-Hakim 5 ayat 1. Saya bisa minta Pak Bangun tolong bacakan ayat 1 sampai dengan 7, Ibu Saur ayat 8 sampai dengan 14, dan Pak Charles ayat 15 sampai 20. Silahkan Pak Bangun. Baik, Pak. Hakim-Hakim 15 ayat 1. Samson melawan orang Filistin. Beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Samson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simpson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simpson, ditangkapnya 300 ekor anjing hutan. Diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakannya lah obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu
ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun anggur pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, siapakah yang melakukan ini? Orang menjawab, Simson, menantu orang Timna itu, sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya. Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu. Baik, terima kasih Pak Bangun. Silakan Ibu Saur, ayat 8 sampai 14. Dan dengan pukulan yang hebat, ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit batu Etam. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, mengapa kamu maju menyerang kami? Lalu jawab mereka, kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami. Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung batu Etam dan berkata kepada Simson, tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami? Tetapi jawabnya kepada mereka, seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka. Kata mereka kepadanya, kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin. Tetapi jawab Simson kepada mereka, bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku. Lalu kata mereka kepadanya, tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka, tetapi membunuh engkau kami tidak mau. Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Pak Charles, ayat 15 sampai Ayat 15. Ya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya di punggungnya, dipungut dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkata Simson, dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamakanlah tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, orang tangan hamba-Mu ini telah kau berikan memenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang yang tidak bersunat itu. Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamakanlah mata air itu mata air penyeru, dan sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya.
Baik, terima kasih Pak Charles. Di ayat 1, Simpson yang tidak mengetahui bahwa istri itu telah diberikan mertuanya kepada salah seorang pengiringnya. Kita masih ingat bahwasanya karena dia dibohongin mengenai soal teka-teki itu, kemudian dia sakit hati, tapi dia tetap memenuhi apa itu kewajibannya untuk memberi hadiah pakaian kepada masing-masing pengiringnya itu sebanyak 30. Nah, kemudian habis itu dia pulang ke rumah orang tuanya, dia ngambek ya, dia pulang ke orang tuanya dan dia tidak pulang ke rumah istrinya dan sama-sama dengan istrinya. Kemudian ayahnya itu daripada perempuan itu, mertuanya itu kemudian memberikan istrinya kepada salah seorang daripada 30 pengiringnya. Nah sekarang si Samson udah nggak ngambek lagi, hatinya telah reda, dan kemudian dia berbaik lagi dengan istrinya dengan membawa anak kambing. Waktu Samson tiba di rumah mertuanya, ketika hendak langsung menemui istrinya di dalam kamar, ia dilarang oleh mertuanya. Ayat 2-5, mertuanya kemudian menjelaskan bahwa karenanya disangkanya Samson pasti membencinya, maka diberikanlah istri Samson kepada salah seorang pengiringnya dan menawarkan adik perempuan itu sebagai ganti. Namun Samson menolak dan menyatakan bahwa untuk perbuatan mertuanya itu ia akan menghukum orang Filistin. Dan Simpson menangkap 300 anjing hutan, mengikatkan obor pada ekor setiap anjing dan membakar obor itu. Anjing-anjing itu kemudian dilepaskan ke ladang gandum orang Filistin yang belum dituai. Karena saat itu adalah saat musim panen, sehingga semua gandum yang belum tuai jadi terbakar habis bersamaan dengan terbakarnya kebun-kebun zaitun. Ayat 6-9, orang-orang Filistin yang merasa sangat dirugikan lalu mencari tahu mengapa ladang gandum mereka yang belum dituai dan kebun zaitun mereka itu dibakar. Akhirnya tahulah mereka bahwa semua itu adalah suatu tindakan balas dendam oleh Simpson. Melihat bahwa untuk menghukum Simpson itu lebih sulit daripada menghukum mertua dan istri Simpson, maka mereka menghukum keduanya itu dengan hukum bakar. Tindakan orang Filistin bukannya meredakan amarah Simpson, ia malah menyatakan tekadnya untuk menghukum orang Filistin atas perbuatan mereka terhadap mertua dan istrinya. Simpson lalu membalas mereka dengan memukul mereka bahkan sampai tulang-tulang orang Filistin itu remuk. Sesudah itu Simpson bersembunyi di dalam gua di bukit Batu Etam di wilayah orang-orang Yehuda. Kemudian orang Filistin lainnya datang untuk menghukum Simpson di daerah Yehuda. Kita mesti ingat Simpson itu adalah dari suku Dan ya. Ayat 10 sampai dengan 15, orang-orang Filistin yang berkuasa di wilayah Yehuda itu mengancam suku Yehuda untuk menangkap Simpson. Dan bila mereka tidak lakukan itu, maka orang Filistin akan menghukum orang-orang Yehuda itu. Maka datanglah 3.000 orang Yehuda dan menghimbau Simpson untuk menyerahkan diri kepada mereka. Simpson katakan kalau mereka tidak mencederainya, ia akan menyerah kepada mereka. Mereka berjanji demikian. Lalu mengikat Simpson dan menyerahkannya kepada orang Filistin dalam keadaan terikat oleh tali baru. Saat orang Filistin datang untuk mengambil alih Simpson dari orang Yehuda, maka bersorak-sorailah orang Filistin. Namun Simpson melepaskan diri dengan sangat mudah dan dengan menggunakan tulang rahang keledai, Simpson membunuh 1.000 orang Filistin. Ayat 16 sampai dengan 20, Simpson kemudian mencerca orang Filistin bahwa mereka itu adalah bangsa keledai dan 1.000 dari orang mereka dibunuhnya dengan rahang keledai. Setelah itu tulang rahang keledai itu kemudian dibuangnya dan tempat peristiwa itu dinamai Ramat Lehi. Dalam keadaan haus setelah menghabisi nyawa 1.000 orang Filistin, Simpson berseru kepada Tuhan bahwa itu semua dimungkinkan karena campur tangan Tuhan. Sekarang Simpson haus dan ia mohon agar Tuhan menyelamatkan dari kematian dengan jalan menyediakan air baginya. Tuhan membelah, suatu mujizat lagi terjadi. Tuhan membelah liang batu dan keluarlah air dari sana. Simpson menjadi segar dan menambahkan tempat itu mata air penjuru di daerah Lehi. Dan Simpson memerintah 20 tahun sebagai hakim di Israel. Kita lihat ini adalah Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai dengan 3 akan saya bacakan sendiri. Jadi pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simpson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa karena pikir mereka nanti pada fajar kita akan membunuh dia.
Tetapi Samson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu, dicabutnyalah semua beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Jadi sekalipun sudah dipersiapkan sebagai nazir Allah sejak sebelum dilahirkan, namun Samson tidak memilih untuk menjalankan kehidupan yang kudus. Nah, jangankan sebagai seorang nazir Allah, standar pola hidup warga biasa saja tidak mau dijalani oleh Samson. Ia suka hidup dalam perzinahan. Ya, kelemahan Samson itu adalah birahinya. Di Gaza, Samson mengunjungi suatu rumah WTS di wilayah yang diperintah oleh orang Filistin. Mengetahui bahwa ia berada dalam batas-batas kota, tentara Gaza mengepung dia, menunggu sampai dia bangun dan siap pulang keesokan paginya. Sementara itu gerbang kota sudah ditutup karena sudah tidak ada kegiatan lagi. Nyatanya Samson itu bukan bangun pada waktu fajar, akan tetapi pada tengah malam. Maka diangkatnya lah gerbang dan dipikulnya di atas bahunya, dan kemudian dibuangnya gerbang itu di puncak gunung di depan Hebron. Jadi kita lihat bahwa Samson itu kuat sekali ya. Pintu dengan tiang-tiangnya dan palangnya itu dipikulnya di atas bahunya, dan dia naik kemudian bukan di tanah yang datar tapi ke gunung. Dan di atas gunung itu baru dibuangnya gerbang itu di puncak gunung di depan Hebron. Jadi benar-benar suatu tindakan yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Ya, dan untuk orang-orang Filistin mereka salah perkiraan karena dipikir mereka bahwa dia akan bangun di fajar waktu. Jadi mereka pasti pada saat itu lagi dalam keadaan tidur. Kita lanjutkan dengan Hakim-Hakim 16 ayat 4. Saya bisa minta Ibu Jane tolong baca dari ayat 4 sampai dengan 10. Ibu Nanda dari ayat 11 sampai dengan 16. Dan Ibu Ibu Liung Nanda belum ayat bisa dulu, 17. Pak. Ibu Nanda bisa baca? Belum bisa karena masih kerja. Oh, Ibu Nanda Belum belum bisa, baca. Pak. Oke. Belum. Maaf. Oke, kalau gitu saya bisa minta Ibu Liung Sorry. dari ayat 11 sampai dengan 16. Iya. Dan kemudian Pak Bangun dari ayat 17 sampai 22. Silakan Ibu Jane. Ya, Ayat terima 4 sampai kasih, dengan Pak. 10. Silakan. Ya. Simson di Gaza. Pada suatu kali ketika Simon pergi ke Gaza, Ya, 4. Simson Ayat 4, Bu. Ayat 4. Oh ya, salah. Aduh. Ya. Simson dan Delilah. Sesudah itu Simon jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberi 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delilah kepada Simon, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah orang Filistin menyergap engkau, Simson. Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delilah kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya
kepadaku, dengan apa engkau dapat diikat. Baik, terima kasih Bu Jin. Silakan Ya. Ibu Liung ayat 11 sampai dengan 16. Jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian Delilah mengambil tali baru, diikatnya dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya. Orang-orang Filistin menyergap kau, Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delilah kepada Simson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok. Lalu berseru ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsing itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak setuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Baik, terima Maka kasih Bu Liung. Hmm. Silakan Pak Bangun ayat 17 sampai 22. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnya lah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza,
Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Baik, terima kasih Pak Bangun. Jadi di ayat 4, Simpson jatuh pada Delilah, seorang wanita Filistin yang tinggal tidak jauh daripadanya. Ayat 5, raja-raja Filistin yang mengetahui mengenai hubungan itu dan juga kelemahan Simpson terhadap rayuan wanita, lalu mencurigai bahwa kekuatan Simpson yang luar biasa itu pasti ada rahasianya untuk dapat dibuat menjadi lemah. Lalu mereka menawarkan Delilah itu 1.100 uang perak masing-masing untuk dengan bujuk rayu membongkar rahasia kekuatan Simpson. Ayat 6 sampai dengan 15, Delilah menerima tawaran itu. Ia membujuk Simpson untuk membuka rahasia kekuatannya dan bagaimana caranya untuk mengalahkan dirinya. Simpson memberi jawaban yang salah sampai 3 kali. Perempuan itu mencoba mendapatkan rahasia Simpson itu dan 3 kali pula ia gagal untuk menangkap Simpson. Ayat 16, perempuan itu lalu terus merajuk dan merengek-rengek selama berhari-hari sehingga akhirnya Simpson sudah tidak tahan lagi. Lalu perempuan itu setelah berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Akhirnya di ayat 17, Simpson menceritakan di mana letak sumber kekuatannya dan hal apa yang dapat membuatnya menjadi lemah seperti kebanyakan orang. Kekuatannya itu ada pada rambutnya, dan bila rambutnya digunting, maka kekuatan yang luar biasa akan hilang. Ayat 18 sampai dengan 21, Delilah percaya cerita Simpson kali ini dan membujuknya untuk tidur. Kemudian pada saat itulah ia menyuruh orang untuk menggunting ke7 jalin rambut Simpson. Ia kemudian membangunkan Simpson dengan mengatakan bahwa orang Filistin akan menjergap Simpson, dan Simpson ternyata tidak berdaya karena Tuhan telah meninggalkannya, dan Simpson tertangkap dan bahkan kedua matanya itu dicungkil. Ia dimasukkan ke dalam penjara di Gaza. Ia dibelenggu dengan 2 rantai dan di dalam penjara tugasnya adalah mendorong batu untuk menggiling. Ayat 22, tetapi rambut Simpson yang telah dicukur itu kini mulai tumbuh kembali. Kita lanjutkan dengan ayat 23 sampai dengan 31. Saya bisa minta Ibu Saur tolong bacakan ayat 23 sampai dengan 31. Itu satu. Ayat 23 sampai 31. Iya Pak. Kematian Simpson. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita sedalam tangan kita, Simpson, musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simpson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Simpson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simpson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simpson itu. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain.
dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Jora dan Esitaol di dalam kubur Manoah, ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Baik, terima kasih Ibu Saur. Di ayat 23, setelah Simson ditangkap, raja-raja Filistin merayakan penahanannya dengan ibadah syukur kepada mereka yaitu Dagon. Menurut mereka, Dagon telah berhasil menyerahkan Simson ke dalam tangan mereka. Ayat 24 dan 25, ketika melihat Simson yang kini buta, mereka semakin ramai bersukaria dan berucap syukur kepada Dagon karena Simson yang telah membunuh banyak kawan mereka kini sudah ditangkap. Sedemikian gembiranya mereka sampai-sampai Simson dijadikan bahan lawakan dan bahkan disuruh Simson melawak bagi mereka. Setelah itu orang Filistin menyuruh Simson berdiri di antara dua tiang. Ayat 26, kepada anak kecil yang menuntunnya Simson minta agar ia dilepaskan saja dan boleh meraba-raba tiang-tiang penyangga supaya ia bisa bersandar pada tiang-tiang itu. Inilah gambar Simson sudah dicungkil matanya. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Itu Hakim-Hakim 16 ayat 25. Ayat 27, adapun jumlah manusia dalam acara syukuran dan perayaan itu ada 3.000 orang laki dan perempuan di atas sotoh saja. Ayat 28 sampai dengan 30, maka berserulah Simson kepada Tuhan untuk diberi kesempatan sekali saja untuk membalas dendam, termasuk atas dicungkilnya kedua matanya itu. Ia kemudian merangkul satu tiang dengan tangan kanannya dan satu tiang lagi dengan tangan kirinya, sambil berkata bahwa ia akan mati bersama-sama orang Filistin yang ada di dalam kuil itu. Maka diruntuhkannya lah kedua tiang itu dengan cara membungkuk sehingga seluruh bangunannya runtuh itu mematikan semua yang hadir. Jumlah orang Filistin yang mati bahkan lebih banyak daripada yang dibunuhnya semasa hidupnya dulu. Simson kemudian dimakamkan bersama-sama dengan Manoah ayahnya dan ia menjadi hakim 20 tahun lamanya. Kita lanjutkan sekarang dengan Hakim-Hakim 17. Saya bisa minta Pak Charles tolong bacakan ayat 1 sampai dengan 7. Kemudian Ibu Jane ayat 8 sampai dengan 13. Silakan Pak Charles. Oke. Patung sembahan Mika. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kuucapkan kutuk. Aku sendiri mendengar upacara itu, memang uang itu ada padaku. Akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya lah uang perak dan 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu dengan Tuhan. Aku menyerahkan untuk anakku supaya dibuat patung pahatan dan patung tuang, dan daripada uang itu mereka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dari memberikannya kepada tukang perak
yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil. Dibuatnya lah efod dan terafim. Dipabikannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Bethlehem Yehuda dan kaum Yehuda. Dia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Baik, terima kasih Pak Charles. Ibu Jane silahkan 8-13. Iya, terima kasih. Lalu orang itu keluar dari kota Bethlehem Yehuda untuk menetapkan sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, "Engkau dari mana?" Jawabnya kepadanya, "Aku orang Lewi dari Bethlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat." Lalu kata Mika kepadanya, "Tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makanan." Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang Lewi itu. Orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, "Sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena ada seorang Lewi menjadi imamku." Baik, terima kasih Bu Terima Jane. kasih ya. Kita sudah menyelesaikan pembacaan mengenai ke-12 hakim yang Tuhan angkat untuk memimpin bangsa Israel selama kurun waktunya sejak Yosua wafat pada tahun 1367 sebelum Masehi sampai masa pelayanan Samuel sekitar 1064 sampai 1044 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih selama 320 tahun adalah masa hakim-hakim ya, dan di situ dalam 1220 tahun itu ada 12 hakim yang Tuhan angkat untuk memimpin bangsa Israel. Sebelum meninggalkan topik mengenai para hakim itu, nama mereka adalah Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Gideon, Tola, Yair, Yefta, Ibzan, Elon, Abdon, dan Simson. Jadi itulah ke-12 hakim yang telah kita baru saja selesaikan membacanya. Ayat 1 dan 4 sampai dengan 4 dari pasal 17 adalah kurun waktu itu. Dari kisah ini kurang jelas, akan tetapi hal ini terjadi sebelum masa Samuel. Adapun ayat-ayat ini berbicara mengenai suatu peristiwa di mana seorang ibu dari kalangan suku Efraim kehilangan 1.100 uang perak, dan tanpa mengetahui siapa mengambil uangnya itu, ibu itu lalu mengutuk pencurinya. Anaknya yang bernama Mika mendengar kutukan ibunya itu secara langsung. Kemudian ia mengaku kepada ibunya bahwa ialah yang mencuri uang ibunya dan mengembalikan uang itu kepada ibunya. Ibu berkata bahwa ia berniat untuk menguduskan uang yang tadinya dicuri dengan mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan ibunya juga ingin agar uang itu digunakan untuk menebus kutukan yang ia ucapkan, karena ibunya takut ya bahwa kutukan itu nanti akan mengenai Mika anaknya. Cara menguduskannya adalah dengan membuat pahatan dan tuangan dengan 200 uang perak. Tuangan dan pahatan itu kemudian ditaruh di rumah Mika. Jadi kita lihat di sini betapa miskinnya pengetahuan orang Israel mengenai Taurat atau ketetapan Tuhan yang telah diberitahukannya melalui Musa kepada mereka. Jelas-jelas dengan membuat pahatan dan tuangan dari perak, ia malahan tidak akan menyenangkan hati Tuhan, bahkan mendukakannya.
Jadi sekedar dengan niat baik saja bisa salah. Ya kalau tidak disertai pengetahuan yang sebenarnya. Kita masih ingat mengenai hukum pertama dan kedua daripada 10 perintah Tuhan. Dia tidak boleh membuat pahatan atau tuangan yang menyerupai Tuhan, ya karena itu suatu kekejian bagi Tuhan. Nah, inilah dilakukan oleh ibu itu, maksudnya baik, ya dikatakan bahwa dia ingin mempersembahkan itu untuk memuliakan Tuhan, tapi caranya salah. Padahal Taurat jelas-jelas menceritakan, memberikan kepada mereka, kepada orang Israel, cara-cara apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, ya. Jadi sekadar niat baik bisa salah kalau tidak disertai pengetahuan yang sebenarnya sudah diberikan. Jadi Mazmur 119 ayat 105 mengatakan bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, ibu itu tidak konsultasi ya dengan ketetapan Musa dengan Taurat. Ya, kalau dia sendiri tidak mengetahui Taurat, pasti mesti ada orang yang mengetahui mengenai Taurat itu dan bisa menjelaskan kepadanya bahwasanya niatnya itu bisa dilaksanakan atau niatnya itu tidak bisa dilaksanakan. Ya, dan kita mengetahui bahwa Taurat itu sudah ada secara tulis dari Ulang 31 ayat 24 sampai 26 yang akan saya bacakan. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi mengangkat tabut perjanjian demikian. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Ya, jadi Musa telah selesai menulis Taurat itu dari perkataan yang pertama sampai dengan penghabisan. Dan Taurat itu ada ya di tabut perjanjian, ya. Dan kita mengetahui juga bahwa caranya supaya itu bisa disebarluaskan, makanya terjadi penggandaan oleh para penulis-penulis dari orang-orang Lewi, ya. Mereka menggandakan apa yang telah ditulis agar supaya itu bisa digunakan sebagai kitab-kitab untuk pengajaran, ya. Jadi inilah yang sebetulnya sudah tersedia untuk seluruh bangsa Israel, termasuk juga untuk ibu itu dan Mika, ya. Tapi kalau kita lihat dalam tindakannya itu di dalam dia memuliakan Tuhan, dia bilang memuliakan Tuhan, jadi dalam hal ini dia memuliakan Yahweh, ya, bahwa di dalam dia memuliakan Yahweh dia bandingkan dengan Baal Peor atau Astotora dan lain-lain dewa-dewi di daerah Kanaan pada masa itu. Jadi jelas-jelas dia adalah mau bersembah dan memuji Tuhan pencipta langit dan bumi, ya. Tapi apa yang dilakukan adalah dengan cara yang salah. Ayat 5, Mika rupanya seorang yang ingin menyembah Tuhan karena ia mempunyai kuil, ya. Jadi dia punya tempat ibadah dan dia menempatkan efod, ya, untuk apa itu sebagai pengingat untuk akan kebesaran dan kemuliaan Tuhan, kekudusannya. Dia lakukan tapi seperti Gideon. Dan dia juga mempunyai terafim, yaitu berhala di dalam rumah, dan menahbiskan anaknya menjadi imam. Jadi kita lihat semua keinginannya baik, ya, dia ingin menyembah Tuhan, ya, bukan asal suatu ilah atau Allah sembarangan, tapi dia mau menyembah Tuhan. Jadi dalam hal ini dia menyembah Yahweh, ya. Tapi cara-caranya kalau kita lihat ini masih sangat sangat buruk. Ayat 6, waktu itu tidak ada raja dan semua berbuat sesuka hatinya. Ya, ayat seperti ini kita ketemukan di kitab Hakim-Hakim ini di pasal 18 ayat 1, 19 ayat 1 dan 21 ayat 25. Jadi seringkali kita akan lihat ayat-ayat ini diulang karena memang itulah dunia kehidupan di Israel pada waktu itu, ya. Tidak ada raja dan semua berbuat sesuka hati. Nah, dia pernah hanya mendengar mengenai sesuatu yang ada kaitannya dengan peribadatan, ya, dan kemudian dia menerapkan itu di dalam rumah tangganya atau di dalam wilayahnya sendiri, tapi dia berbuat itu sesuka hati, ya, tidak mengutip atau mendalami apa sebetulnya yang merupakan ketetapan-ketetapan yang telah Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Artinya di sini bahwa bangsa yang sekarang sudah ratusan tahun
mendiami tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi mereka belum memenuhi potensi yang Tuhan janjikan kepada mereka. Ya, Tuhan menjanjikan kepada mereka bahwa mereka itu akan menjadi sesuatu dia di mata Tuhan, bukan hanya bangsa yang bisa menduduki suatu negeri saja semata-mata, tapi lebih daripada itu. Mereka itu mempunyai potensi, dan potensi itu Tuhan janjikan. Seharusnya bila mereka mentaati perintah dan ketetapan Tuhan, maka mereka akan menjadi apa? Kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ya, kita membaca itu di Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi orang Israel harus mengetahui itu, ya, bahwa mereka itu Tuhan telah persiapkan untuk menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Tapi nyatanya, ya, imam itu mesti mengetahui bagaimana tata cara yang Tuhan inginkan menuntut dari manusia, dan kemudian itu bisa dijadikan sebagai cara-cara beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang diketahui oleh seorang iman. Sekarang kita ngomong mengenai imam itu hanya bukan satu pribadi saja, tapi seluruh bangsa. Ya, seluruh bangsa itu menjadi suatu kerajaan imam. Ya, itu yang Tuhan inginkan dan Tuhan janjikan kepada mereka. Nyatanya dengan apa yang kita baca mengenai Mika, ibunya itu sama sekali mereka itu tidak mempunyai pemahaman mengenai hal itu. Exodus 19 verse 6, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. Apakah keinginan Mika, ibunya dan anak Mika untuk melayani dan menyenangkan Tuhan, dalam hal ini Yahweh, bisa mencapai sasaran? Ya, kita baca mengenai ibu Mika yang memberi uang perak untuk memuji dan memuja Tuhan. Mika yang punya kuil, efod dan terapim, dan bahkan merancang suatu tata ibadah yang mengangkat anaknya sebagai imam. Jadi bila kita memiliki pemilihan yang salah seperti Mika dan keluarganya, maka tidak akan bisa kita menyembah Tuhan dengan baik. Ayat 7 sampai dengan 12, ada seorang Lewi dari Bethlehem Yehuda. Hebron kota orang Lewi dekat Bethlehem. Jadi orang Lewi itu tiba di wilayah Efraim untuk menetap di mana saja, karena memang orang Lewi itu memang tidak mempunyai tanah pusaka, ya. Orang Lewi ini bertemu dengan Mika yang bertanya dari mana ia. Orang ini kemudian menjawab kepada Mika bahwa itu dari Bethlehem, dan ia mau menetap di mana saja. Langsung Mika menawarkan orang Lewi itu untuk menjadi imam di rumahnya setelah Mika menahbiskannya. Ya, ayat 17 ayat Hakim 17 ayat 10. Lalu kata Mika kepadanya, tinggallah kepadaku dan jadilah bapa dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makananmu. Jadi ini imam ini dipelihara, ya, di rumah Mika sebagai imam, dan diberikan uang, diberikan pakaian, dan juga dikasih makan. Pertanyaannya, apakah Mika melanggar Taurat? Yes, dia melanggar Taurat. Mika telah melanggar Taurat karena hanya keturunan Hakim Harun yang bisa menjadi imam. Tidak semua orang Lewi bisa jadi imam. Hanya dari keturunan Harun. Ya, orang Lewi yang lain itu adalah kerjanya itu mengurus perabotan di dalam kemah pertemuan dan kemah suci. Mereka juga adalah yang mengurus semua papan-papan yang menunjang kemah itu, dan juga alat-alat yang ada di luar untuk persembahan. Itu adalah keputusan orang-orang Lewi, ya. Yang menjadi imam itu adalah hanya dari keturunan Harun saja. Kita tidak mengetahui apakah orang Lewi ini adalah dari keturunan Harun. Kelihatannya dengan dia mengembara itu dia tidak mempunyai suatu posisi apapun juga, dan dia tidak terdidik, ya, untuk menjadi seorang imam. Kita baca di Bilangan 3 ayat 6 sampai dengan 10 dan 18 ayat 7. Saya kutip dari Bilangan 3 ayat 6 sampai dengan 10. Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, ini seluruh suku Lewi, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan
dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedangkan orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Ya, jadi pekerjaan imam itu sudah dikhususkan oleh Tuhan kepada Harun dan keturunannya. Ya, imam besar itu adalah pilihan di antara para imam untuk menggantikan, dan itu hanya satu orang. Tapi imam-imam yang lain itu banyak yang bertugas sebagai imam dan tidak boleh tidak, mereka harus dari keturunan Harun. Ya, jadi untuk menunjuk menunjuk seorang menjadi imam dengan mudah, apalagi tadi sebelumnya dia menunjuk anaknya yang menjadi imam. Ya, ini merupakan sesuatu kesewenang-wenangan dan tidak mentepati dan mentaati hukum Taurat. Kita tidak tahu sebaik apapun motivasi Mika untuk memuji dan menyembah Yahweh. Yang jelas dia tidak melakukan yang terbaik yang bisa ia lakukan. Mika tidak mendatangi pusat peribadatan di Silo. Kita tahu bahwa kemah suci itu berada di Silo. Ya, jadi pasti di situ ada imam besar. Ya, mengapa Mika tidak pergi ke sana untuk berkonsultasi? Ya, bahwasanya dia ingin melakukan semacam family altar begitu di rumahnya, dia mau menyediakan mau mengadakan penyembahan, ya kan? Itu bisa ada tuntutan-tuntutan yang dia dapatkan dari imam besar di Silo dan kaum imam lainnya, ya, yang mendukung imam besar itu. Saya mau menambahkan di sini bahwa sebagai orang Kristen kita juga jangan terjerumus ya di dalam suatu pola kehidupan bermaksud baik untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi justru di dalam tindakan kita justru berbuat dosa kepadanya. Sebagaimana halnya saya berikan Mika itu the benefit of the doubt lah, bahwa maksudnya itu sangat baik ya. Dia ingin memuji dan menyembah Tuhan ya, tapi yang dilakukan itu bertentangan dengan Taurat. Ya, itu tidak dapat dibenarkan. Ada suatu ungkapan dalam bahasa Inggris bahwa the road to hell is paved with good intentions. Jadi perjalanan menuju neraka itu diaspal dengan niat-niat yang baik. Jadi bukan niat yang baik itu yang penting, tapi tujuan akhirnya bagaimana dan jalan yang ditempuh itulah yang penting. Ya. Dan itu yang kita lihat yang terjadi dalam pada kehidupan Mika, ya. Kita lihat di sini adalah kumpulan-kumpulan himpunan tengkorak, ya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam, sedangkan orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Ya, jadi yang boleh menjadi imam itu semata-mata anak-anak Harun. Kembali lagi sebagaimana Taurat dapat dipelajari atau diberitahu kepada pengikut Yahweh, demikian juga sumber orang Kristen adalah Alkitab. Jadi dalam kehidupan orang Kristen kita harus mendalami firman Tuhan yang hanya sejauh buku kita saja, dan kita harus berdoa, ya. Avoid experiencing preventable bad things. Ya, itu adalah suatu unforced error. Jadi kita harus benar-benar mendalami, memahami bagaimana cara itu untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, kita tidak bisa pakai gaya bebas. Ya, ini ada cara-cara tertentu untuk yang harus diikuti. Memang dalam hal ini, apalagi kekristenan itu kita tidak kaku sama sekali, tapi itu bukan berarti bahwa tidak ada syarat-syarat tertentu yang harus bisa dipenuhi. Ayat 13, Mika kemudian mengucapkan sesuatu yang sama sekali tidak benar. Tuhan tidak berbuat baik kepada Mika dan seisi rumahnya karena ada orang Lewi menjadi imam di rumahnya. Karena itu adalah pernyataannya. Ya, Tuhan berbuat baik kepada Mika dan seisi rumahnya karena orang Lewi. Tidak, ya. Alasannya sudah saya katakan sebelumnya kenapa pernyataan Mika itu salah. Baiklah, kita tundukkan kepala dan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur, terima kasih. Terima kasih bahwa kami sudah lagi menyelesaikan 3 pasal daripada kitab Hakim-Hakim. Dan berikanlah kepada kami suatu pemahaman yang jelas Bapak, apa yang harus kami lakukan untuk sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Kami seringkali jangan sampai kami keliru seperti Mika Bapak di dalam niat kami untuk memuji dan menyembah Engkau Bapak, atau ibunya daripada Mika itu. Tapi bolehlah kami Kau tuntun sungguh-sungguh dengan Roh-Mu yang kudus, agar supaya di dalam kami
memuji dan menyembah Engkau Bapa, kami melakukan apa yang berkenan pada diri-Mu. Terima kasih Bapak atas kesempatan pelajaran ini. Bolehlah kami dikuatkan juga oleh itu, sehingga di langkah-langkah berikut kami ya Bapak, di hari-hari di depan Bapak, kami melakukan hal yang semata-mata menyenangkan hati-Mu saja. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya, kan. Amin, terima kasih, haleluya ya. Pembahasan yang luar biasa sekali. Mari Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya silahkan. Kemarin kita udah membahas sedikit tentang Delila. Sekarang Delilanya muncul. Ya, silahkan siapa yang mau memberikan komentar atau mungkin memberikan pertanyaan, dipersilahkan. Ibu Liung. Oh, Ibu Liung kata Pak Bara. Ada komentar nggak Ibu Liung? Saya liatin screen-nya dia. Iya, itu Pak. Simpson biar gitu kuat, tapi dikalah sama seorang wanita ya. Dia bisa dirayu. Jadi harus jaga hati. Jangan sampai terjerat madu dan racun nih. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku ya. Semoga mega-megamu ya. Dinyanyi itu. Betul Ibu Liung, betul itu madu dan racun itu. Iya, memang itu Simpson, itu kelemahannya ya. Waktu kita lihat bahwasanya itu dia nggak apa itu terlalu bebas gitu di dalam dia mengikuti apa itu dorongan-dorongan perasaannya gitu ya. Nggak ada pengendalian diri. Ya, nggak ada pengendalian diri dan itu menjerumuskan dia akhirnya. Padahal ini orang yang sudah ini adalah orang yang sudah sebelum ya ini saya kira boleh kita renungkan ya, sebelum dia ibunya mengandung ya, sebelum dia telah dikatakan oleh Tuhan dia akan menjadi seorang nazir Allah gitu ya. Nyatanya di dalam perjalanannya memang pada akhirnya itu betul ya, dia menjadi pahlawan dan memenuhi apa yang Tuhan inginkan, yaitu adalah untuk mengurangi penindasan, bahkan akhirnya meniadakan penindasan orang Filistin terhadap orang Israel. Tapi sementara waktu di dalam perjalanan hidupnya itu dia sungguh-sungguh tidak menunjukkan kekudusan yang dituntut dari seorang nazir Allah, ya kan? Dan jadi ini boleh menjadi renungan. Seorang jadi orang tua itu mesti terus ingetin anaknya ya. Betul. Walaupun ada diurapi oleh Tuhan, tapi mesti tetap dituntun. Ya, betul. Kalau enggak, anaknya dibiarin sendiri ya bisa nyasar. Ya. Slow down tak apa sih? Dan si bapaknya sebetulnya ingat gak si Manoah itu pada waktu istrinya bilang bahwa dia akan mengandung dan anaknya itu akan menjadi seorang nazir, si Manoah kan bilang saya mau ketemu lagi sama orang itu ya supaya saya dapat petunjuk bagaimana saya bisa membesarkan anak seorang nazir dari dia masih anak-anak ya, jadi dia nggak mau salah langkah gitu si Manoah itu kan, Manoah bapaknya Simpson ya kan. Dia menyadari ya untuk membesarkan nazir itu tidak mudah. Oleh karena itu dia mau ketemu lagi dengan malaikat Tuhan. Ya kan, dan nyatanya dan itu diberikan kesempatan. Namun ya kita lihat pada waktu suatu peristiwa di mana Simpson mau mengawini orang Filistin itu dan Manoah dan istrinya mengatakan jangan, Simpson bersikeras untuk tetap melakukannya. Apa boleh buat, ya Manoah pun nggak mempunyai kemampuan ya kan untuk mencegah itu ya, Ibu Liung. Jadi memang seperti yang Ibu Liung bilang ya, mesti ada orang tua mesti kuat gitu ya.
Iya. Tapi ya, ada kalanya ya seperti Manoah itu dia udah minta, tapi nyatanya nggak berhasil juga untuk mengendalikan anaknya itu si Simpson. Iya, dia orang tuanya udah melakukan bagiannya. Simpson Ya, yang memilih jalan yang salah, ya, betul. Pada akhirnya begitu, ya kan karena memilih dia sudah dewasa. kedagingannya, mengikuti. Iya, Mm-mm. exactly. Jadi memang orang tuanya udah lakukan gitu, bukannya nggak Ya, melakukan. ya, Mengikuti si Samson. betul, betul. Mau Baik. tanya Pak, Oh, ada Pak Herman, silakan tanya Pak Herman. Ya, mari. mengenai Simpson itu teh sebenarnya dongeng atau apa? Aduh, bukan dongeng, Bu. Kejadian ya? Udah ditulis di Alkitab, Bu. Tuh. Alkitab bukan dongeng, Bu. I'm sorry, Bu. Iya. Nggak sorry sih, maksudnya cuma mau menekankan aja gitu. Iya, nggak apa-apa. Soalnya Nggak- ada filmnya juga gitu. Iya, orang suka bikin film, Bu, dari Alkitab. Iya. Orang-orang ini Hollywood. Oh, iya. Enggak, Iya, cuman iya. begitu aja. Ya, karena dia adalah salah satu di antara 12 hakim, Ibu. Iya, Ya kan, jadi dia direkam sebagai tokoh itu dari yang Tuhan apa tuh telah tunjuk sendiri. Dia iya. memang sungguh-sungguh hidup dan diketahui dia dari suku Dan. Mm-mm. Ya kan, jadi dia bukan kayak dari suatu out of nowhere gitu muncul gitu terus jadi pahlawan gitu kan. Enggak, dia memang udah diurut ceritanya. Dan memang seperti dikatakan oleh Ibu Nanda, kalau udah di dalam Alkitab itu nggak ada dongeng di situ, Bu. Iya, Ya karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berperan di dalam sejarah manusia. Ya nanti ntar orang bilang Tuhan Yesus bangkit itu dongeng juga kan? Mana ada orang mati hidup, gitu kan? iya. Gitu, ya kan? Jadi Tapi kayaknya kalau ada Ibu Alkitab Jenny, itu ya dan Iya. amin lah. Iya. ya mungkin Ibu Jenny karena ngelihatnya dari movie kali, jadi dia pikir ini beneran nggak ya gitu. Iya. Enggak, dia movie itu menginspirasi Alkitab ini menginspirasi movie. Kita lihat juga The Ten Commandments, ya kan bercerita mengenai Musa ya dan bagaimana dalam proses mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita lihat juga Esther and the King yang mengenai apa itu Ratu Esther dan Raja Ahasveros gitu kan pada Iya. zamannya itu atau kita baca mengenai The Story of Ruth gitu ya yang akan kita by the way masuk ya minggu depan ya kan Iya. mengenai Ruth seorang Moab gitu. Itu juga ada filmnya itu semua tuh. Oh, iya. Iya, itu semua ada filmnya. Gitu Iya. ceritanya. Cerita Iya. Alkitab banyak ada filmnya karena memang menarik. Ya kan sebagai cerita umum aja itu menarik gitu ya. Iya. Tapi kalau yang kita lakukan di sini adalah kita coba menangkap apa roh Tuhan yang dihembus ya ke dalam firman-Nya itu yang kita mau dapatkan untuk memberkati kita, gitu kan? Iya. Ya, gitu, Bu. Ya, Ya, terima kasih. iya. Cuman itu jadi bingungnya ada film gitu. Ada film, ya betul. Jadi tapi itu benar. Iya. Itu sungguh ya betul. Ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih Ibu Jenny. Ya, yang lain ada yang mau bertanya atau memberi komentar silakan. Pak Charles belum kedengeran suaranya Pak Charles. Silakan Pak Charles. Dengar aja ini malam. Belum. Belum ya. Oke. Mungkin Ibu Saur atau Pak Bangun Harahap. Silakan. Ibu Tiur juga belum kedengeran suaranya. Iya, Yuk, mari silakan. betul, betul. Pak Bangun. Ada komentar, Pak? Aduh, sih. Ngantuk, Bu. Masih teringat film yang ditonton berapa tahun yang lalu kayaknya ya. Sunset Iya. Delilah ya. Udah lebih dari 50 tahun, Bu. Masih muda belia berarti ya. Tapi nggak di itu lagi ya di filmin lagi. Iya. Itu Belum Ben ada Hur. versi baru. Ben Hur nggak? Iya.
Bagus ceritanya. Banyak. Bagaimana pendapat Bapak-Bapak tadi tentang Mika ya? Maksudnya kan baik, mau melayani Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tidak ini ya, tidak setuju. Bagaimana dengan kalau kita hari ini nih, bagaimana pendapat? Karena itu firman Tuhan kan untuk kita juga ya. Silahkan. Ya, Mika itu mengambil keuntungan sendiri, mencari Hmm, selamat sendiri, Bu. hmm, Dia kan hanya mencari selamat aja. Tapi dia menjerumuskan diri jadinya ya. Ya karena Iya, dia itu menyembah ya kan dan membuat aturan sendiri gitu. Apa istilahnya iya. itu semua itu berbuat yang baik ya di matanya sendiri gitu, apa yang berbaik menurut dirinya sendiri. Jadi nggak ada ketetapan Tuhan yang diikuti ya, itu permasalahan dengan Mika. Saya tanya, boleh Ya, tanya? ya silakan. Waktu Mikai mengangkat orang Lewi kan datang, Hmm, dia diangkat menjadi apa namanya, menjadi Imam. imamnya ya. Imam. Nah itu yang Tuhan nggak suka kan ya, ya, karena dia minta orang Lewi yang datang dari Yerusalem ya, untuk tinggal sama sama ya, Mikia ya, dan Mikia Mikia kira dia sudah ambil orang ya, orang dari Yerusalem menjadi apa namanya, uh, orang apa Lewi. namanya, orang Lewi ya, betul. Dan dari situ Tuhan nggak sukai kan, apa Ya, karena karena dia membuat juga dan dia yang menahbiskan. ya. Wewenang apa dia untuk bisa menahbiskan? Oh ya, betul. Iya kan? Ya kan Enggak, pentahbisan itu adalah kan sesuatu yang itu ya, dia hanya bisa lakukan dengan apa tuh dengan berkenan Tuhan gitu kan. Ya, dan dia tidak kita lihat mengkonsultasi ya kan, mengkonsultasi bagaimana dia berproses sampai akhirnya bisa memutuskan untuk menahbiskan ya. Cara-caranya itu juga apa itu dengan ada tempat-tempat yang di rumahnya itu tuangannya itu perak itu ya, itu semua hal-hal yang jelas ya, harusnya itu dia kalau memang dia sudah sampai tahap bisa mentahbiskan itu dia sudah mempunyai penguasaan apa yang salah dan atau yang benar menurut Taurat ya kan, karena dia, kayak itu semua itu kan sudah apa itu terrumuskan di dalam Taurat yang tadi seperti saya kutip ditulis oleh Musa sudah lengkap dia kan sampai penghabisan gitu. Ya, jadi nggak ada dalih dia untuk mengatakan bahwa dia nggak tahu gitu atau bahwa dia itu mempunyai apa itu petunjuk-petunjuk sendiri gitu dari Tuhan. Ini tinggal ikutin Taurat aja ya kan, dan pasti akan benar karena Taurat itu dari Tuhan kepada bangsa melalui Musa. Dan Musa menjalankan itu sudah ya kan, sudah tertulis penuh selesai sudah tuntas ya, tinggal sekarang baca taati. Ya kalau nggak ngerti nggak apa-apa, ada imam. Ngomong sama imam, bawa. Ya kan, ini saya mau bikin ini. Bagaimana kira-kira menurut imam? Begini, ini. Oh oke. Terus kalau begini, ya nanti akan dijelasin. Ya kan, karena mereka memang tugas mereka itu sehari-hari sebagai imam adalah untuk apa tuh mengetahui kehendak Tuhan dan mengetahui juga permasalahan manusia dan kemudian mereka itu jadi perantara antara Tuhan dan manusia. Kan gitu kan. Nah, jadi sebetulnya semua itu sarananya sudah ada. Ya, tapi kita lihat Mika main ambil jalan pintas saja gitu. Gitu. Dan itu menurut kita juga sering kali di dalam kekristenan kita harus kita coba juga maknai itu. Ya kan? Kalau kita melakukan sesuatu kayaknya it feels good to do gitu, itu kadang-kadang bahaya. Ya kan kalau itu tidak di-describe oleh Alkitab. Iya kan? Jadi itu kita mesti konsultasi ke buku ini. Ada nggak di sini? Bisa dibenarkan nggak oleh apa itu firman Tuhan? Kalau itu bisa, go. Tapi kalau nggak bisa, dan kalau masih rancu kadang-kadang kayaknya bisa, tapi kayaknya ini nggak bisa. Kalau nggak yakin, tanya. Ya kan ada orang yang ngerti itu semua yang bisa apa itu membantu ya kan untuk itu mereka mendalami, mempelajari, ya gitu kan.
Tapi acuan untuk orang Kristen itu hanya Alkitab, nggak lebih, nggak kurang. Ya, nggak usah di luar ini, di dalam ini semuanya. Apa jawabannya? Yang di hal ini kita lihat dengan gamblang terjadi pada Mika. Dia tidak, pada saat itu kan belum ada Alkitab kan, masih Taurat penuntunnya. Dia tidak melakukan itu, ya kan? Dia tidak melakukan itu. Ya, jadi ini merupakan suatu keteladoran. Kalau saya bilang itu sudah kelalaian, Hmm. ya lalai dia, ya kan? Iya. Gitu. Begitu Ibu Mutiara. Ya, baik. Ya, baik. Bagaimana yang lain? Bagaimana itu ya peranan orang Lewi ya? Karena kan orang Lewi sebetulnya ditaruh di dekat ada kota-kota Lewi kan? Ada 48 kota Lewi. Betul. Bagaimana? Apakah mereka tidak melihat praktek-praktek beragama dari setiap suku-suku Israel yang memang tersebar-sebar tinggalnya? Ya. Apakah Lewi hanya ada di ininya aja, di gerejanya aja, atau di baitnya mereka, di Silo itu, dan tidak memperhatikan apa sih yang terjadi di antara jemaat mereka gitu dah. Kok sampai bisa melakukan kesalahan yang cukup fatal seperti itu? Bagaimana pendapat Pak Bara? Ya, itu saya kira yang mesti dipertanyakan, ya kan? Nanti gimana sih? Kenapa Ada ada orang Lewi Jadi bagi ke atas. 48 kota disediakan semua? Kenapa dibagi 48 kota? Supaya distribusi daripada pelayanan kerohanian itu tersebar dengan cukup baik lah gitu. Ya kan ada akses Jadi cuma ya kan satu. oleh seluruh bangsa untuk mendapat pemahaman yang jelas mengenai Taurat. Edi kali. Itu Ibu Mutiara. Ya, baik. Jadi kelihatannya orang Lewi tidak kurang di pelawatan kepada jemaat ya. Seperti itulah, ya kan? Sehingga nggak ketahuan apa yang sedang terjadi di antara Ya. jemaatnya ya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Ibu Saur. Ya, Ibu Liu. Suku Lewi itu keturunan siapa aja? Keturunan Lewi. Beneran. Benar, ya, dia keturunan Lewi, anak yang ketiga dari Yakub. Oh, Mm-mm. jadi bukan hanya anaknya Harun ya. Anaknya Harun jadi imam. Jadi imam, tapi yang dua ibadat kan itu, udah dibunuh. Nah, sisa dua. ya betul. Kalau untuk keturunannya Harun aja nggak bakal banyak. Oh banyak Bu, banyak masih nurun. Itu masih ada Betul. keturunannya. Keturunan suku Lewi kali ya. Bukan keturunan dari Harun. Kayak nanti kita akan baca mengenai Samuel. Samuel itu akan dititipin di rumah yang namanya imam besar bernama Eli. Oh iya Eli. Eli itu adalah keturunan daripada Harun. Gitu. Dan jadi anaknya Harun yang bernama Itamar. Jadi Itamar Harun akhirnya dari 4 anak Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Ya itu 4 anak. Dari 4 anak 2 anak udah mati kebakar. Ya kan? Terus ada anak nomor 3 namanya Eleazar, anak nomor 4 namanya Itamar. Nah, si Eli ini yang akan di mana Samuel bakal numpang, si Eli ini adalah keturunan dari anak si Harun yang nomor 4, dari anak keturunan dari Itamar. Gitu. Jadi keturunan Harun masih ada, Bu. Ya, ingat nggak waktu di Jericho itu yang pegang sangkakala itu orang imam-imam itu keturunan Harun semua. Oh. Yang di air itu sampai air itu bisa jadi tembok gitu, itu adalah keturunan dari Harun. Karena mereka itu adalah imam. Gitu. Nah, ada yang Lewi yang lain, mereka itu kerjanya perabotan, kemah, gitu. Itu urusan mereka, ngangkut-ngangkut gitu kan, bebersih, Lewi. Gitu. Tugas mereka, ya kan? Harun itu keturunan Lewi bukan? Ya, dia adalah cucu dari Lewi, agak cicit dari Lewi. Cucunya Lewi. Betul. Dia adalah cicit dari Lewi. Kan yang Kalau dari dulu bapaknya, kalau dari ibunya dia adalah cucu.
Kalau boleh saya ini tambahin, bukan tambahin sih ya, menurut pengertian saya kan waktu zamannya Musa hidup kan Harun yang ditentukan Tuhan menemani Musa. Justru dari sejak itulah Harun ditentukan menjadi imam dari situ. Betul. Perjalanan kejadian itu yang kita udah bahas. Kan dari Betul itu. situ Betul Bu Nanda, asal betul. usulnya. Ya, betul itu. Dan kemudian Tuhan mengatakan dari keturunan Harun lah nanti para imam itu. Iya, jangan Dari lupa keturunan itu Harun. Nggak bisa disebut. dari keturunan Lewi yang lain. Lewi kan punya 3 anak kan? Kehat, Gerson, dan Merari. Ya Iya. kan? Nah, si Kehat ini adalah opaknya daripada Harun dan Musa. Gitu. Jadi anaknya Kehat itu namanya Amran, salah satu anaknya adalah Amran. Amran itu adalah ayah daripada Musa dan Harun. Gitu. Di samping daripada Kehat itu ada lagi orang-orang Tadi salah dari dia. Gerson dan Merari. Gerson dan Merari itu punya itu semua tuh tiga-tiga itu adalah keturunan Lewi. Tapi bahagian yang 2 itu yang Gerson dan Merari itu tidak boleh menjadi imam. Imam udah dikhususkan adalah dari garis keturunan Harun. Karena Gitu. anak. Jadi mereka karena peribadatan itu tidak semata-mata imam kan, ya kan ada tabut perjanjian, ada apa itu mesbah ukupan gitu kan, terus ada apa itu menorah, ya kan, meja saji. Nah, itu kan semua itu mesti ada yang ngurusin gitu dan pengurusan itu dilakukan nanti oleh keturunan dari Kehat bukan Harun. Jadi Harun mempunyai Kehat mempunyai anak anak Amran itu salah satu anaknya. Nah itu Harun. Di samping itu ada saudara-saudara dari si Amran itu yang mempunyai tugas untuk khusus-khusus di dalam apa itu perabotan ruang maha suci atau ruang maha kudus dan di apa itu di ruang kudus. Gitu. Jadi semua itu udah ada peruntukannya, penugasan daripada peribadatan karena Tuhan kan sudah memilih bangsa Lewi untuk menjadi bangsa yang melayani Tuhan gitu atau suku Lewi untuk melayani Tuhan begitu. Ya, jadi ini yang kita dan Musa ditugaskan Tuhan itu untuk apa itu merekam apa itu ketetapan-ketetapan Tuhan yang kemudian dibukukan sebagai Taurat, hukum Taurat gitu. Nah, itu tugas Tuhan kepada Musa. Nah, itu sebetulnya mereka harus ikutin satu-satu ya. Kita lihat semenjak mereka menduduki Israel apa Kanaan aja itu sudah banyak apa itu apa peraturan-peraturan itu yang tidak dipatuhi dengan sepenuhnya gitu atau ya diabaikan lah gitu ya. Misalnya tidak ada penumpasan secara utuh gitu menyeluruh daripada ketujuh bangsa Kanaan itu. Hal-hal seperti itu. Jadi kecil-kecil numpuk juga akhirnya ya. Jadi ini jadi apa? Jadi banyak dan itu praktek-praktek yang turunan akibat daripada pengabaian itu adalah ya melawan Tuhan dan menyembah ilah-ilah lain, gitu kan? Begitu Bapak Ibu. Rumit. Tapi sebetulnya ya asal diikutin aja mesti akhirnya kita dapatin ya apa ini dia dapatin rohnya itu ya gitu. Pak, Ya jadi Ibu ya Tiur. itu kan anaknya eh, Amran tuh itu ya Harun, Musa sama si Miriam ya Pak. Jadi anaknya Musa juga sama Miriam nggak bisa jadi imam ya. Cuma dari Ya karena memang Musa memang kawin sama orang Median karena gitu ya Pak ya. betul Bu Sipora itu. Nah, Mm-mm. kalau si itu Miriam kenapa dia Miriam. Memang nggak kelihatan dengan siapa dia menikah, siapa suaminya itu. Jadi kita nggak tahu ceritanya lebih banyak daripada bahwa Alkitab mengatakan bahwa Miriam itu adalah seorang nabiah, ya. Dia bisa bernubuat, gitu, ya. Dan juga ingat dia melakukan nyanyian-nyanyian itu saat mereka itu menyeberang Laut Teberau, ya kan dia yang memimpin nyanyian kan nyanyian Miriam, gitu dan di Kitab Keluaran, begitu. Jadi ini yang apa itu yang merupakan
Musa sendiri dia punya 2 anak yang lahir di Midian. Ya kalau nggak salah Gersom dan Eleazar ya kalau nggak salah ya anaknya itu ya. Ya kan yang lahir di Midian, yang satu itu malah belum disunat. Ya kan pada waktu dia lagi kembali ke Israel ke Mesir, ya kan? Sehingga harus disunat di tengah jalan oleh Zipora itu. Ya, dan Pak, memang yang ditugaskan tapi untuk imam itu dari keturunan Kehat itu adalah keturunan Harun. Pak, kalau keturunan Lewi itu kan imam ya Pak ya di Israel. Jadi ada Saduki itu kan mereka kan imam-imam ya Pak. Jadi itu mereka dari Lewi ya Pak. Jadi semenjak mereka pulang dari Babel itu istilahnya adalah zaman zaman Bait Allah yang kedua, the second temple ya, the first temple itu yang didirikan oleh Salomo, the second temple itu didirikan oleh Zerubabel. Jadi itu hanya untuk membagi kurun waktu pengidentifikasian adalah masa Bait pertama dan masa Bait kedua. Nah, Ibu Tiur bertanya mengenai orang Saduki kan. Nah, orang Saduki itu mereka yang kita ketahui dari Perjanjian Baru, ya kan mereka beroperasi menangani masalah-masalah peribadatan, penanganan Bait Allah itu pada zaman Herodes kan, pada waktu Herodes jadi raja di situ. Dan memang mereka yang sangat mereka lebih banyak administrasi peribadatan orang Saduki ini. Ada juga orang Farisi. Nah, orang Saduki itu tidak harus mereka itu orang Lewi. Ya, mereka tidak harus orang Lewi karena mereka itu lebih banyak menunjukkan suatu penunjukan secara politis. Ya, karena setelah bait kedua itu pada peranan daripada kaum Lewi itu sudah sangat berkurang, dan oleh karena itu pemisahan antara Lewi dan bukan Lewi itu sudah tidak ada lagi di dalam masalah peribadatan. Nah, Saduki ini suatu kelompok yang telah dipilih oleh penjajah Romawi dan Herodes itu untuk menangani permasalahan semua yang berkenaan dengan Bait Allah gitu. Makanya kita lihat Kayafas itu misalnya yang mengadili Tuhan Yesus, dia itu adalah orang Saduki. Ya. Ya, orang-orang Farisi di lain pihak mereka itu banyak kan mereka sebetulnya adalah orang yang paling patuh dengan hukum Musa, ya, dan mereka itu tidak terorganisir di dalam peribadatan. Jadi peranan mereka tuh di Bait Allah tidak besar seperti orang Saduki, gitu. Ya, jadi ada orang Farisi, ada orang Saduki dan satu lagi adalah orang Esen. Ya, orang Esen itu adalah lebih banyak mereka itu sebagai orang yang memisahkan diri dari masyarakat yang jadi hampir seperti menjadi petapa tapi mereka berkelompok gitu ya. Nah, mereka itu di gurun yang di mana diketemukan banyak guci-guci berisi manuskrip yang disebut the Dead Sea Scrolls itu, lembaran-lembaran perjanjian lama itu yang itu diketemukan di dalam suatu pemukiman atau biara daripada orang-orang Esen. Jadi ada 3 kelompok pimpinan agama Yahudi, Esen, Saduki dan Farisi. Yang terorganisir adalah orang-orang Saduki. Begitu. Nah, orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan. Tidak percaya mereka. Ya, kalau orang Farisi sangat percaya. Itu ada perbedaan mereka. Dan itu ingat pernah mereka menguji Tuhan Yesus mengenai kebangkitan itu kan, orang Saduki. Gitulah kira-kira Ibu Tigur. Jadi Lewi itu sudah tidak, pemisahan itu sudah tidak jelas semenjak mereka pulang dari Babel. Begitu. Pak Bara, ada pertanyaan Pak Bara. Ya, silakan Bu. Yang tadi yang seorang Saduki tidak percaya kebangkitan, apakah ada bukti dari sejarah bahwa mereka lah yang banyak dalam golongan mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus? Apakah ada bukti sejarah itu secara secara akurat? Bahwa orang Saduki yang menyalib Tuhan Yesus. Yang paling banyak, selain orang-orang Farisi yang lain atau orang-orang Saduki yang lain, maksudnya kebanyakan gitu mungkin
are they the one that maksudnya yang major league gitu menyalibkan Tuhan Yesus selain banyak kumpulan orang-orang banyak? Oh ya, I'm just memang bertanya secara ada bukti sejarahnya nggak gitu? bukti sejarah adalah Kayafas. Kayafas itu orang Saduki. Oh, oke. Ya, dia orang Saduki. Dia udah begitu, apalagi pengikutnya ya pasti banyak. Exactly. Dia mertuanya ingat tentu ya. Betul. Question. Betul. Ya. Tetapi juga harus diingat bahwa kubur Tuhan Yesus itu dijaga. Kubur Tuhan Yesus itu dijaga oleh tentara-tentara Romawi karena mereka takut Tuhan Yesus ini akan bangkit. Karena kan Tuhan Yesus mengatakan pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Murid-murid malah lupa bahwa Tuhan Yesus mengatakan aku akan bangkit. Justru musuh-musuh malah ingat. Makanya dipasang penjaga-penjaga. Dan ketika kemudian ternyata memang Tuhan Yesus bangkit, para penjaga itu disogok oleh para pemimpin untuk mengatakan jangan bilang ya bahwa Tuhan itu bangkit, bilang aja dia sudah dikuburi, begitu. Jadi memang semua berkomplot itu untuk meniadakan apa itu arti kebangkitan, tapi di lain pihak ada juga musuh-musuh yang percaya jangan-jangan benar-benar makanya dipasang itu ya, dipasang penjaga kan. Kalau mereka totally tidak percaya kepada kebangkitan Kristus, mestinya sih kubur itu enggak dijaga begitu, enggak disegel begitu. Tapi mereka agak-agak ingat-ingat juga tuh, malah muridnya yang kocar-kacir, malah lupa. Ya gimana tuh Pak Bara? Oh iya, itu betul. Jadi memang itu dua pemikiran yang sangat gamblang. Masing-masing itu gamblang. Bahwasanya orang Saduki itu tidak percaya dengan kebangkitan itu sangat gamblang. Kita masih ingat pada waktu mereka ngejebak Tuhan Yesus kan mengenai perkawinan Levirat itu kan. Istri siapakah perempuan itu pada waktu kebangkitan? Jadi sebetulnya mau mencemooh kebangkitan itu sebetulnya sesuatu yang nggak masuk di akal, ya kan? Kalau kamu percaya ada hukum Levirat, perempuan itu kawin, Israel. Jadi kemudian sebetulnya dia mau begitu itu sebagai harapan mereka, reaksi Tuhan Yesus lah, oh iya juga ya, nggak kepikir ya, iya juga itu gimana? Tapi Tuhan Yesus menjawab dengan mudah gitu ya. Nah itu satu pandangan orang Farisi adalah dia percaya pada kebangkitan. Makanya pada waktu Rasul Paulus pada waktu dia ditangkap di bait Allah pada waktu itu, setelah dia melakukan nazarnya, dia mengatakan permasalahannya itu adalah bahwa ada orang-orang sekelompok orang yang mengatakan bahwa mereka tidak percaya mengenai kebangkitan, yang memang itulah yang sedang diberitakan oleh Paulus kan, kebangkitan Kristus di dalam dia melakukan pekabaran Injil gitu. Dan ada yang mempertanyakan itu, dan disitulah timbul perselisihan dan sebagainya sehingga hanya hiruk pikuk. Nah, dan dikatakanlah bagi Paulus itu sebagai penyebab daripada kegaduhan itu gitu. Jadi memang itu dua-duanya itu sangat-sangat jelas itu mereka punya pandangan baik itu, sehingga tidak mengherankan bila pada waktu Tuhan Yesus itu mati dan dikuburkan itu memang bahwa ada penjagaan itu, karena ya itu tidak jauh daripada pandangan sekelompok orang-orang percaya bahwasanya akan ada kebangkitan, di samping memang pernyataan Tuhan Yesus sendiri kan pada hari yang ketiga, ya kan gitu, bahwa dia akan bangkit dari kematiannya. Jadi itu semua itu memang ya akan kita bahas lebih dalam lagi di perjanjian baru nantinya. Tapi mengenai kembali lagi Ibu Tiur sudah jelas ya Bu mengenai orang Lewi itu ya Bu ya. Ya, Pak. Apa masih ngeganjel Bu? Kalau masih ganjel kita bahas terus Bu. Ayo. Apa mumpung kita lagi di topik ini kan. Ya. Gitu. Baik, apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Tadi kita baca sampai pasal 17 ya Bu Mutiara ya? 17, betul. Sampai Mika. Kok nggak ada yang nanya tentang Mika ya? Ini dalam rangka Mika ini kita tadi berdiskusi. Apakah semua orang apakah semua orang bisa melayani? Bagaimana dengan kok
suku Lewi itu orang-orang Lewi yang ditaruh di dekat-dekat kota-kota mereka kok tidak mengetahui bahwa ada praktek-praktek seperti itu, begitu kan? Nah, enaknya adalah sekarang kita punya Alkitab, jadi kalau ada bingung baca Alkitab. Iya, hanya sejauh rak buku kita aja, nggak jauh-jauh. Ya, Nggak ya. usah gimana-mana. Kalau kurang jelas ada gampang nanya. Tapi kelihatannya Pak Bangun mau komentar nih. Silakan Pak Bangun. Oh, Silahkan Pak. saya Hakim 17 ayat yang ke-13 itu mengatakan Mika itu diberkati karena dia mengangkat suku Lewi itu menjadi imamnya di rumahnya dan dia mentahbiskannya. Apa betul dia diberkati apa bagaimana ya? Tidak Pak. Tidak Salah ya? itu. Pernyataan Mika itu salah. Salah ya? Salah. Ya kan, karena pertama dia sudah nggak mempunyai wewenang untuk menahbiskan orang Lewi. Kedua, tidak otomatis Tuhan akan memberkati kalau ada orang Lewi di rumah kita kan. Ya kan, berkat dari Ya. Tuhan itu datangnya dari Tuhan lah, bukan karena dia bertransaksi dengan kita gitu. Ya kan? Gitu. Jadi ini udah pernyataan itu Mika aja tuh itu sudah menunjukkan sebetulnya ketidaktahuannya ya kan mengenai bagaimana Tuhan itu apa itu pribadi Tuhan gitu. Hmm. Ya kan? Karena tidak seperti itu Tuhan tidak ada pernah suatu berkat dijanjikan di dalam Taurat bahwasanya barang siapa apa tuh mempunyai seorang Lewi di dalam rumahnya akan ada berkatnya. Ketentuan itu tidak ada. Oh ya. Ya, jadi dia tidak mempunyai dasar untuk menyatakan itu. Mm-mm. Jangan Lewi dijadikan seperti tuyul di rumah kita. Yang punya tuyul jadi kaya. Iya, iya, iya. Itu kan Betul. udah idolatry ya. Iya, Iya, betul. exactly. Itu idolatry itu. Betul, Bu. Kayak Menarik, apa, orang Islam pakai dukun-dukun gitu kan jadinya Iya, benar. analoginya. Iya, betul. Betul. menarik ini ceritanya ibunya Mika ini ya karena dia salah mengutuk. Jadi memang ucapan itu harus hati-hati ya seperti Yefta juga ya waktu dia bernasar sembarangan begitu dan sekarang ibunya Mika salah mengutuk jadinya berantakan semua. Ada Ya, patung tapi tangan. kan itu di ayat yang ke berapa tadi kan saya baca ibunya tapi membalikan kutuknya dia memberkati anaknya Ya sesudah. betul. Iya, itu kenapa bisa begitu ya? Dari ibu yang sama, dari mulut yang sama, dia mengutuk, kemudian sesudah ada percakapan dengan anaknya, pengakuan anaknya, ibunya bisa begitu ya? Apa namanya otoritas seorang ibu ya? Is Ya that itu correct? Bisa Hakim berubah pikiran loh. Hakim 17 ayat 2 itu. Iya, Iya, sesudah betul. mengaku dia baru diberkatilah kiranya anakku oleh Yahweh. Wah, Iya, baru semenit betul. sebelumnya dia mengutuk. Karena dia nggak tahu uangnya itu anaknya yang ambil. Ada yang belum ngaku soalnya tadi ya. Iya, tapi di sini saya belajar apa namanya otoritas ibu itu tinggi juga ya ternyata ya. Maksudnya Sangat tinggi, Bu. iya, sementara di perjanjian baru kita diajarkan itu karena Tuhan Yesus ya udah datang ya, sudah apa menjadi kutuk buat kita ya. Jadi kita nggak Iya. bisa berdalih-dalih lagi ya. Kalau yang perjanjian lama ini yang saya lihat loh, apa namanya fungsi ibu perkataannya dalam sekejap mata bisa berubah di honor. Wow. Ya, makanya hati-hati ibu yang punya anak-anak. Iya benar Berkati sih. sajalah mereka. Betul Bu, Pak, betul Pak. Iya kan, berkati sajalah mereka. Kuasa lidah itu ya yang dibilang di Nah, itu Yakobus ya. betul. Iya. Baik, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau memang tidak ada, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Dan kita sudah makin mendekati tanggal 26, tanggal 27. Saya minta tolong Bapak Ibu untuk boleh mendaftarkan orang-orang yang akan diikut serta, kemudian juga mendoakan supaya ini bisa menjadi ladang pelayanan yang baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, bolehkah saya minta kesediaannya dari Ibu
Tiur untuk memimpin kita dalam doa tutup, sekaligus tolong doakan ya Ibu Tiur untuk persiapan tanggal 26 dan tanggal 27. Pendaftarannya sama siapa sih, Bu? Pendaftarannya di dalam chat aja Bu, di WA grup aja. Oh, ke Bu Ibu Mutiara. Nah, di dalam WA grup. Ibu Tiur, apakah masih ada di situ? Boleh memimpin kita dalam doa penutup, Ibu Tiur? Mungkin sedang ke toilet kali ya. Baik, kalau begitu digeser ya. Ibu Nanda ya, tutup kita dalam doa ya, Ibu Nanda. Sekaligus doakan untuk acara tanggal 26-27 besok. Ada lagi nggak yang perlu didoakan selain acara kita planning ke sana ke Lombok dari bapak-bapak kekasih dan ibu-ibu kekasih dalam Kristus? Ada yang perlu didoakan malam ini sebelum kita berpisah karena kita akan bertemu minggu depan. Itu Suami Paniki saya aja. mantunya gimana kabarnya? Sudah Bali ya. pulang, Bu. Sudah kembali ke Lombok. Di Bali Iya. apa di Lombok, Bu? Di Lombok. Oh, di Lombok ya. Sudah kembali dengan Bagaimana kesembuhannya? terus mereka mau itu kan didiagnosanya oleh dokter di Amerika. Kemudian mereka pikir lebih baik pulang aja deh ke Indonesia, nanti dilakukan selanjutnya, treatment selanjutnya. Karena Jadi kalau nggak ada kabar perobatannya. Iya, karena kalau sendirian berobat di sini nggak ada yang nungguin, malah lebih parah ya. Jadi mereka sudah memutuskan untuk pindah saja, sudah pulang saja, dan sudah tiba dengan selamat. Pak Niki juga waktu itu terima kasih banyak untuk doa-doa kita, karena waktu itu perlu juga dana untuk bisa pulang ke Indonesia. Udah pulang tapi belum selesai, penyakit masih diobatin. Iya, masih dicek lagi sama dokter di Indonesia, Bu. Waktu itu diagnosanya kanker pankreas. Tolong doain juga ya untuk mantunya, namanya Opan. Opan. Nanda, Ya, Bu. doakan juga Ini suami saya. Boleh. Ya, Baik, terima Bu. kasih. Bagaimana kabar Pak Herman? Pak Herman. Bisa say Nanda. hi, Pak Herman. Dadanya. Harus ngomong baik aja meskipun keadaannya nggak gitu baik, Bu. Oh, begitu ya. Jadi penyakitnya masih betah tuh di dalam tubuh saya. Jantung. Jadi nggak mau pergi penyakitnya, Bu. Jangan diklaim gitu, Pak. Kalau boleh jangan diklaim gitu, Pak Herman. Biar sembuh gitu ya. Iya. Kalau boleh bilang darah Yesus sudah sembuhkan saya, penyakit engkau tidak ada tempat di dalam jantungku. Kalau boleh bilang begitu, Pak. Instead of yang tadi. Kalau yang tadi itu kan seperti mendefeat kita punya iman ya sepertinya. Jadi kita kan bergerak dengan iman ya kan, kata Tuhan Yesus, dengan iman kamu sembuh ya kan. Iya. Ya, jadi lebih baik kita punya mindset itu diubah dengan firman Tuhan yang berkata bahwa bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan jantung saya. Jadi penyakit tidak ada tempat lagi di jantung saya gitu. Walaupun masih ada rasa sakit, Tuhan Yesus bilang ucapkan syukur dalam segala perkara, tapi juga percaya yakin bahwa saat yang sama bilur-bilurnya bekerja mengambil alih situasi kondisi pain itu. Itu artinya kita aktifkan iman kita, bukan di bawah rak, di bawah kaset kaki kita taruh, tapi di deklarasi. Karena dengan hati kamu percaya, dengan mulut kamu mengaku, itu kan semua firman Tuhan yang kita dapat gitu, yang dikasih privilege kita lah, kata Tuhan Yesus, saya sudah panggil kamu sebagai anak-anakku kerajaan sorga, ini privilege-nya. Jadi kita tinggal pakai aja kan gitu kan. Senjata senjata itu pedang pedang itu dibilang kan firman Tuhan ya kan, the sword of the spirit, pedang the sword of the spirit, pedang roh itu firman. Itulah yang kita pakai, firman itu yang mendatangkan kita percaya dan yakin ya kan. Tinggal kita pakai.
Itu aja. Doanya pasti dirubah dah. Udah Iya. keterangan dari Nanda. Ya kita berdoa supaya semua kita juga mengalami revelation apa namanya ini apa namanya yang Roma 12 ayat 2 itu yang berkata renewal of your mind. Itu bukan hanya berkata-kata itu saja, tapi memang kita bisa ambil menjadi bagian hidup kita, dan itu bekerja di dalam jiwa kita, bukan hanya di dalam pikiran knowledge, tapi juga di dalam jiwa, karena kan kita ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Jadi bukan hanya di dalam knowledge kita, tapi juga jiwa kita mau mengambil mengambil sikap hati. Aku mau percaya itu Tuhan Yesus, aku mau percaya itu gitu. Walaupun mungkin belum sempurna, tapi asal kita bilang aku mau percaya itu setiap kali misalnya jantungnya sakit atau terasa sempit, Tuhan aku mau percaya darahmu, bilurmu sudah sembuhkan aku. Pain it will go through gitu. Sakit ini will be gone gitu. Jadi kata firman Tuhan itu ya kita iyain aja gitu, walaupun memang kita sedang mengalami sakit tubuh itu. Saya juga kadang-kadang merasa sakit tubuh pun saya selalu bilang darah Yesus, I'm going through dalam nama Yesus, I'm going through with this pain karena bilur-bilur Yesus sudah ada padaku. Jadi aku declaring itu dan memusatkan pikiranku pada perkataan Tuhan Yesus, bukan pada kesakitannya. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung kesakitan kita. Kan tertulis di Yesaya 53. Kesakitan kita, sakit penyakit, illness, disease, apalagi yang satunya lagi itu sickness, disease, illness, itu ditanggung dia, udah ditanggung dia. Jadi walaupun kita sedang mengalami itu dalam tubuh jasmani, kita juga proklamirkan ketuhanan Yesus itu. Ketuhanan Yesus itu yang kita kadang-kadang lupa atau lengah gitu. Dan mari kita mau belajar untuk mengubah cara berpikir kita sehingga kita yakin dan percaya, dikuatkan terus walaupun mengalami fasa-fasa seperti ini, itu akan berlalu gitu. Dan yang dilihat Tuhan iman kita, taatan kita, itu kan kayak Bapak Abraham itu aja. Tuhan Yesus sendiri taat kepada bapaknya, itu juga menjadi contoh kita sendiri di perjanjian. Tambahan Ibu Nanda, Pak Charles nanti akan mengalami operasi tanggal 18 Juni, tolong didoakan juga ya. 18 Juni ulang tahun kakak saya. Ya nggak apa-apa Pak Charles. Jadi acara operasi ya Pak Mente ya? Iya betul. Ditunda sampai tanggal 18. 18 ya. Itu apa katarak atau glaukoma atau apa ya? Katarak. Oh, katarak ya, oke. Juga tetap doakan Pak Bangunnya supaya makin pulih, makin dikuatkan, pulih, benar-benar pulih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pak Mente, maaf minta tanya sekali lagi, itu mata kiri atau mata kanan ya? Kanan. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Baik, silakan Ibu Nanda. Ya, mari kita satukan hati kita sama-sama, kita mau menghadap kepada Tuhan Bapa kita di sorga. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga, Bapa kami yang maha baik, Bapa yang memberikan rohnya di dalam Kristus Yesus kepada setiap kami di sini Tuhan yang hadir. Kami lebih dari 2-3 orang, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, sesuai dengan janji firman-Mu sendiri, di mana 2-3 orang berkumpul namamu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur untuk pembahasan Hakim-Hakim 15 sampai 17 malam ini Tuhan. Kami mau belajar terus ya Tuhan kebenaran akan firman-Mu dan mau memahaminya dengan pertolongan Roh Kudus mengenai apa yang Tuhan bukakan kepada kami sambil kami menjalani juga hidup kami sehari-hari untuk selalu percaya dan yakin dan beriman kepadamu. Malam ini juga kami mengucap syukur untuk doa-doa yang Tuhan sudah jawab, untuk recovery atas Bapak kami Tuhan, atas tulang kami Pak Bangun Harahap, dan juga Ibu Sayur yang selalu mendampingi dengan setia dalam doa Tuhan, dalam mentaati firman-Mu. Kami berdoa pemulihan 100%, recovery 100% Tuhan, untuk roh jiwa tubuhnya Pak Bangun Tuhan, Pak Bangun Harahap.
Ya Tuhan, khususnya efek-efek dari radiasi itu biarlah juga Tuhan, sambil dia juga mengalami itu, dia mengingat bahwa bilur-bilur Yesus menanggung semua akibat-akibat radiasi itu, bahwa ada bilur-bilur Yesus yang membuat dia semakin kuat, yang membuat sel-sel darah merah, sel-sel darah putih, sel-sel di dalam tubuhnya Tuhan menjadi baru kembali, akan memenuhi kembali sebagaimana semestinya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki ya Bapa. Biarlah roh jiwa tubuhnya juga Tuhan yang memiliki, Tuhan memberikan pemulihan dari atas ujung kepala sampai ujung kaki di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan juga berfirman kepada beliau secara pribadi yang menjadi rema buat pribadi Pak Bangun Tuhan, sehingga dia boleh mengingat itu terus dan bertumbuh imannya, percayanya di dalam Engkau dan berbuah-buah kebenaran seperti Engkau melihat Bapak Abraham, bahwa Bapak Abraham melakukan apa yang Engkau perintahkan dan itu Tuhan bilang disebutkan sebagai kebenaran. Kami mau seperti itu ya Tuhan, kami mau percaya dan yakin kami, dan ketika kami melangkah kepada hal-hal seperti ini Tuhan, ujian atau pencobaan atau apapun itu bentuknya Tuhan, kami mau percaya dan yakin bahwa itu juga akhirnya Tuhan mendapatkan kami, bahwa itu dihitungkan sebagai kebenaran. Hanya Engkau yang menjadi kebenaran kami Tuhan. Ketika kami lemah atau kurang percaya, tolong kami Tuhan, sehingga itu sempurna di dalam Engkau Yesus Kristus. Dan kami mengucap syukur untuk ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk keponakan dari Pak Niki Tuhan, Pak Opan yang sudah kembali dengan selamat ya Tuhan di Lombok, yang akan meneruskan terapinya Tuhan atau obat-obatannya selanjutnya Tuhan atas pankreasnya, kanker pankreasnya Tuhan. Kami juga menyebutkan nama beliau di altar ini Tuhan dengan ucapan syukur, dengan ucapan terima kasih bahwa Engkau juga peduli kepada Pak Opan seperti Engkau peduli kepada Pak Bangun Harahap di sini. Kami mengucap syukur bahwa juga Tuhan mau pakai segala sesuatu yang Engkau kehendaki di dalam penyembuhan total atas kanker pankreasnya yang dialami oleh Pak Opan ini Tuhan. Biarlah Tuhan memakai situasi kondisi ini membuat beliau semakin dekat kepadamu, membuat beliau semakin mencari Engkau dan kerajaan-Mu dan kebenarannya, dan segala sesuatu yang diperlukan Engkau tambahkan kepadanya. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Engkau Tuhan yang iya dan amin dalam janji-janji-Mu, iya dan amin dalam setiap perkataan yang Engkau sampaikan kepada setiap orang yang berteriak dan berseru kepada nama-Mu. Ketika Raja Daud juga bermazmur Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar, membebaskan saya dari setiap trouble yang I going through, yang saya alami. Demikianlah kami memperkatakan dengan percaya dalam hati dan dengan mengaku dengan mulut, apapun yang sedang dialami oleh setiap kami, termasuk Pak Opan Tuhan. Tuhan deliver him Tuhan. Engkau membawa keluar dia menjadi sembuh dari kanker pankreasnya oleh bilur-bilur-Mu. Biarlah keluarganya juga bersatu bersama-sama dengan iman yang sama di dalam Kristus, bahwa dalam nama Yesus selalu ada kesembuhan, selalu ada restorasi Tuhan, ada pemulihan yang sempurna di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala hormat puji kemuliaan kami naikkan untuk Pak Opan, dan kami mengucap syukur juga untuk Pak Charles Mente di sini Tuhan, yang juga sudah mendapatkan berita akan rencananya dioperasi Tuhan ya, mata kanannya Tuhan, operasi katarak Tuhan Yesus tanggal 18 Juni yang akan datang ini. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan sendiri yang menjadi Tuhan, menjadi master juga, dan kami percaya Tuhan bahwa dokter di atas segala dokter atas operasi mata kanan katarak dari Pak Mentet juga Tuhan yang bimbing, Tuhan pimpin ya Tuhan, mulai dari persiapannya Tuhan, baik Paman sendiri juga Tuhan, dan para tim medisnya nanti Tuhan, baik itu yang bagian Tuhan permulaan operasinya Tuhan, persiapan operasinya, dokternya Tuhan juga Tuhan ya Tuhan Yesus, para technician, nurse-nya juga Tuhan Yesus, dan post op care-nya nantinya juga Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dan yakin bahwa Engkau juga hadir ketika Pak Charles Manta menyebutkan nama-Mu, berseru kepada nama-Mu Tuhan, dia boleh berjalan masuk ke dalam ruang operasi itu dengan kekuatan di dalam Kristus Yesus, bahwa Engkau sendiri yang hadir, yang membimbing dan memimpin setiap langkah dalam operasi ini,
Dan biarlah operasi ini juga Tuhan, kami percaya dan yakin ketika kami meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami ke surga, Engkau turun tangan, Engkau bertindak. Dan operasi katarak mata untuk Pak Charles ini yang sebelah kanan boleh berhasil. Kami percaya Tuhan, dan semakin dalam waktu-waktu ini menunggu ini Tuhan, sebelum tanggal 18 Juni biarlah Pak Charles juga semakin mencari Engkau dan kerajaan-Mu dan kebenarannya, dan segala sesuatu yang dia butuhkan Tuhan secara pribadi Engkau penuhi Tuhan, Engkau tambahkan kepadanya sesuai dengan janji firman-Mu, dengan perkataan-Mu juga ya Bapa, di dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur juga Tuhan Yesus untuk ya Tuhan, untuk acara rencana tanggal 26 Juni 27 Juni yang akan datang ini ya Bapa, di tempat di mana Pak Charles juga memberikan dengan sukarela akomodasi untuk bagaimana keluarga kek di sini Tuhan, kelas kek ini Tuhan, di mana Pak Bara menjadi pemimpin kami juga Tuhan, dan Ibu Mutiara, dan kami semua juga Tuhan yang mau menghadiri Tuhan. Tuhan berikan hati yang rela, kaki yang mau ya Tuhan berjalan ke sana Tuhan. Tuhan juga sempurnakan kesehatan kami, sempurnakan, berikan juga Tuhan kesehatan dan semua yang kami butuhkan secara financial juga Tuhan cukupi dia Bapa, dan terutama juga Tuhan, seperti kemarin kami mendoakan supaya Tuhan juga boleh mengizinkan Ibu Tiur juga Tuhan dalam schedule-nya Bapa, apapun yang sudah ya Tuhan direncanakan Engkau Tuhan dari mulanya Tuhan, yang Kau mulai dari semula tidak akan Engkau tinggalkan, percaya yakin kami sia-sia Tuhan. Kami percaya juga Tuhan mau berikan ya Tuhan breakthrough untuk Ibu Tiur dalam schedule-nya. Boleh dia hadir juga tanggal 26 dan 27 Juni Tuhan bersama-sama kami ya Bapa. Boleh melihat juga ya Tuhan hal-hal yang Tuhan mau bukakan kepada dia pribadi, sambil percaya dan yakin di dalam Engkau melalui ya Tuhan outing ini ya Bapa, atau retreat yang 26-27 Juni ini di Lombok. Bapak, kami hanya berserah kepadamu, kami mengucap syukur Engkau campur tangan di dalam semua kami juga dalam schedule kerja kami, sehingga kami pun Tuhan ketika kami men-submit our Tuhan permohonan off kami untuk tanggal 26-27 Juni tidak ada halangan. Kami mengucap syukur karena Engkau sendirilah yang berbicara kepada bos-bos kami juga Tuhan, dan memberikan kerelaan hati mereka untuk boleh mengizinkan kami Tuhan hadir di tanggal 26-27 Juni di Lombok untuk juga beracara dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan bersama keluarga besar kek ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Masih ada juga Pak Herman, ya Tuhan yang kami mau naikkan kepadamu. Saat ini kami juga bersuka cita bersama-sama Pak Herman dan Ibu Jenny Tuhan, karena Engkau selalu memelihara mereka, roh jiwa tubuh mereka. Kami mengucap syukur, keyakinan dan percaya mereka juga boleh bertumbuh ya Tuhan di dalam mengikuti Engkau, di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu juga bersama-sama kami di keluarga kek ini setiap Selasa malam dan Rabu malam. Kami percaya itu tidak akan sia-sia Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang sama di antara kami ya Bapa, bersama-sama kami masing-masing, yang mengajak Pak Herman dan Ibu Jenny juga terus mau dengar-dengaran akan suara-Mu, akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan apa yang sudah Engkau lakukan sepanjang ini buat Pak Herman khususnya Tuhan di jantungnya, Tuhan tidak akan meninggalkan dia, bahwa Tuhan yang sudah memulai pekerjaan di dalam Engkau buat Pak Herman, Tuhan sendiri akan terus melakukannya sampai selesai. Kami percaya bahwa dengan hatinya dia percaya, dengan mulutnya dia mengaku bahwa bilur-bilur-Mu Yesus, walaupun dia mengalami sakit ininya Tuhan, fisikal jantungnya, dan saat itu mungkin terasa sesak atau terasa sakit, bahwa bilur-bilur Yesus, bilur-bilur-Mu Yesus hadir melalui sakit itu juga Tuhan, sehingga dia pun bisa menanggungnya. Dia boleh menanggungnya dan berkata, saya sembuh dalam nama Yesus. Saya sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Saya sembuh karena percaya iman lebih berkuasa daripada perasaan sakit itu. Karena Tuhan Yesus sendiri, Engkau berfirman di Yesaya 53 bahwa Engkau sudah menanggung sakit penyakit kami. Rasa sakit apapun itu yang sedang kami tanggung Tuhan dalam bentuk apapun sekarang ini juga
masing-masing individual mengalami. Kami mau mengangkat kuasa bilur-bilur Yesus dalam nama Yesus. Bahwa itu beserta Amin. kami. Saat-saat kami mengalami himpitan apapun yang terjadi, baik jantung, pernapasan, atau kaki kram, atau apapun bentuknya itu, ataupun gout, I don't know Tuhan, tapi kami tahu Tuhan pakai semua itu. Tuhan Amin. mau kami terus berseru dan Amin. bergantung kepadamu dalam setiap momen our life. Kami percaya dan Amin. mengucap syukur karena Engkaulah Tuhan yang demikian. Tidak ada Tuhan yang lain seperti Engkau, yang seperti Oh, ini. betul Kami Tuhan. percaya Bapak, percaya bahwa Yesus sudah sembuhkan Pak Herman, percaya bahwa Amin. momen-momen dia Haleluya. mengalami sakit itu, justru disitulah Kristus ada sempurna, justru Amin. disitulah Amin. anugerah Tuhan. Your grace is sufficient for Pak Oh, Herman. Kami boleh Amin. Tuhan mengangkat Terima dan kasih. declare Pak Herman bahwa anugerah dalam Kristus Yesus itu sempurna buat Pak Herman. Terima kasih ya Terima Bapak. kasih Terima Bapak. kasih Terima Tuhan kasih Yesus. Terima Tuhan. kasih Roh Kudus. Kalau Engkau juga tulis itu ada di firman Tuhan di Alkitab. Sebagaimana Rasul Paulus mengalami banyak kesakitan atau banyak sesuatu yang seperti thorn. Justru di situ Engkau katakan, justru dalam kelemahanmu kuasaku sempurna, dan kami percaya dalam nama Yesus Kristus bahwa kuasa Yesus, anugerah Tuhan sempurna buat Pak Herman dalam Amin. kondisi apapun Haleluya. yang dia alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Terima kasih kasih Yesus. Tuhan. Kami percaya juga Tuhan memberkati Ibu Jenny sebagai istrinya, Amin. bersama-sama Tuhan berpegangan tangan, bersatu hati, bahwa Betul. Kristus juga ada hadir di dalam persekutuan mereka, di dalam hubungan Amin. mereka sebagai suami istri, sebagai orang tua dari anak-anak, dan oma dan opa bagi cucu-cucunya. Terima Amin. kasih ya Haleluya. Bapak Terima untuk kasih semuanya ini. Yesus. Kami mengucap syukur karena kami percaya ketika kami berangkat tangan ke arah surga, Engkau turun tangan, Engkau peduli Tuhan, Engkau akan melakukan Amin. sesuai dengan apa yang kami Amin. minta, karena Engkau sendiri yang memberikan jaminan ketika kami berdoa. Engkau katakan berdoa dalam namamu Yesus, dan percayalah Amin bahwa kamu Yesus. sudah menerimanya. Semuanya ini Amin. Tuhan, kami yang tidak layak Engkau layakkan. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Bapak. Yesus. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Biarlah kami juga menjadi berkat bagi Ya. semua sanak keluarga kami, bagi teman-teman, tetangga-tetangga kiri kanan kami yang membutuhkan Engkau. Kami mau menjadi ya Tuhan, tangan dan kaki dan mulutmu ya juga Tuhan Yesus, sehingga mereka juga boleh mengalami keselamatan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, mengalami kelahiran baru di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Amin ya. Terima kasih Bapak, Terima terima kasih. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi namamu. Berkati Pak Morris, Pak Niki yang juga ada acara di Indonesia Tuhan, bersama lokal gereja masing-masing. Berkati keluarga mereka juga Tuhan. Jaga keluar masuk mereka supaya mereka sungguh-sungguh juga Tuhan terpaut padamu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala hormat, puji, kemuliaan bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, juga Tuhan yang mengantarkan juga orang-orang yang akan ikut dalam persekutuan nanti Tuhan tanggal 26-27 Juni nanti. Biarlah mereka juga boleh mengalami keselamatan kelahiran baru di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini, dan kami bersukacita bahwa kami sudah menerimanya sesuai dengan perjanjian kata firman Tuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita akan Terima mulai. kasih banyak. Bless you. God bless. Ibu Mutiara. Pak Pendeta, terima Pak kasih. Pendeta Bara, Ibu Mutiara, Pak Mente, Nanda, terima kasih. Sama-sama Ibu Jenny, Ya. Pak Herman, Ibu Tiur, Terima kasih Bu. Bu Mutiara, Bu Liung,